ketika angin dari utara berhembus, membawa aroma garam laut dan rempah yang tajam, seakan menyelimuti seluruh kepulauan Maluku. Bayangkanlah dua kerajaan besar berdiri di tengah lautan biru. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore, dua saudara serumpun, dua kekuatan yang saling menantang, tapi sekaligus saling membutuhkan. Mereka adalah penjaga mahkota rempah-rempah dunia, cengkih, pala, dan lada. Harta karun yang kelak mengguncang sejarah peradaban manusia, jauh sebelum bangsa Eropa mengarungi samudera. Pada abad ke-13, Ternate dan Tidore sudah tumbuh dari kedituan kecil menjadi pusat kekuasaan yang disegani. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia Jawa, Makassar, Arab, Gujarat, hingga Cina datang silih berganti. Mereka membawa sutra, porselen, dan logam mulia untuk ditukar dengan cengkih. Ya, cengkih, rempah yang bagi bangsa Eropa bukan sekadar bumbu, melainkan simbol kemewahan, obat penyembuh segala penyakit, dan kunci menuju kejayaan. Saat itu, Maluku adalah jantung perdagangan dunia. Di Pulau Ternate, dengan Gunung Gamalama yang gagah menjulang, berdirilah Istana Sultan Baabullah. Ia adalah pemimpin yang kelak dijuluki penguasa 72 pulau. Tatapannya tajam seperti elang laut, selalu mengawasi cakrawala, menjaga kedaulatan negerinya. Portugis diizinkan membangun benteng-benteng Sang Juan Baptista Giternet. Dari sanalah mereka mulai mencampuri urusan internal kerajaan, mengadu domba para bangsawan, dan mencoba memonopoli perdagangan rempah. Puncaknya adalah tragedi yang paling menyakitkan. Pembunuhan Sultan Khairun, ayah dari Baabullah. Sultan Khairun diundang ke benteng untuk perundingan damai. Namun ia justru dibunuh secara licik. Kabar duka itu mengguncang seluruh Ternate. Di dalam istana, genderang perang ditabuh. Suaranya menggedor langit Maluku. Amarah dan dendam menyala di dada Sultan Baabullah. Sambil menggenggam keris pusaka, ia berseru dengan suara menggelegar, "Lebih baik kita hancur sebagai manusia merdeka daripada hidup sebagai budak penjajah." Maka dimulailah perang terpanjang yang pernah dihadapi Portugis di Nusantara. Selama 5 tahun, dari tahun 1570 hingga 1575, Ternate mengepung benteng Portugis. Lautan Maluku menjadi saksi pertempuran sengit. Kapal-kapal Portugis terbakar di tengah lautan, dan dentuman meriam menggetarkan pegunungan. Sultan Baabullah tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga diplomasi yang cerdas. Ia menyatukan karijan-karijan kecil di Maluku, bahkan mengajak Tidore untuk sementara melupakan persaingan mereka demi mengusir musuh bersama. Akhirnya, pada tahun 1575, setelah kehabisan pasokan dan semangat, Portugis menyerah. Mereka terusir dari Ternate, meninggalkan benteng yang mereka bangun dengan angkuh. Ini adalah sebuah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, sebuah kekuatan Eropa diusir dari bentengnya sendiri oleh kekuatan lokal di Asia Tenggara. Kemenangan ini mengukir nama Sultan Baabullah dengan tinta emas keberanian. Ternate mencapai puncak kejayaannya, menguasai wilayah dari Sulawesi hingga Papua. Namun, cerita ini tidak hanya tentang Ternate. Di sisi timur, di pulau tetangganya, Kesultanan Tidore juga berdiri gagah. Jika Ternate memiliki Baabullah, maka Tidore melahirkan seorang pahlawan besar lainnya, Sultan Nuku. Ia adalah pangeran yang terusir dari negerinya sendiri karena intrik Belanda. Namun, semangatnya tak pernah padam. Nuku dikenal sebagai pemimpin yang brilian, ahli strategi perang laut, dan sangat mencintai kebebasan. Seiring berjalannya waktu, panggung dunia berubah. Setelah Portugis, datanglah Spanyol dan Belanda. Mereka lebih licik dan lebih kuat. Mereka menawarkan persekutuan kepada Ternate dan Tidore. Namun di balik layar,
mereka terus menabur benih permusuhan. Ternate seringkali bersekutu dengan Belanda melalui Foch, sementara Tidore bersandar pada Spanyol. Persaingan lama antara dua saudara ini dieksploitasi habis-habisan oleh para kolonialis. Laut Maluku kembali memerah oleh darah para pejuang, sementara keban-keban cengkih rakyat seringkali di bumi hanguskan oleh Belanda dalam kebijakan Hongitochten untuk menjaga harga rempah tetap tinggi. Di tengah penindasan inilah, Sultan Nuku bangkit memimpin perlawanan. Ia melihat dengan jelas bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah Ternate, melainkan Foch yang serakah. Dari basis perjuangannya diseram dan Kepulauan Raja Ampat, Nuku membangun armada perangnya sendiri yang dikenal sebagai Armada Kora-Kora. Ini bukan sekadar perahu biasa, melainkan kapal perang gesit yang diawaki oleh para pelaut ulung dari berbagai suku. Di anjungan kapalnya, memandang ombak yang bergulung, Sultan Nuku pernah berkata dengan lantang, "Kita adalah anak laut. Kita tidak lahir untuk bertekuk lutut di hadapan siapapun. Rempah adalah anugerah Tuhan, bukan milik bangsa asing untuk dirampas." Nuku menyatukan kekuatan dari berbagai wilayah, dari Tidore, Halmahera, Seram, hingga pesisir Papua. Ia melancarkan perang gerilya di lautan, menyerang pos-pos Belanda, merebut kembali wilayah Tidore, dan mengganggu monopoli perdagangan Foch selama lebih dari 20 tahun. Ia menjadi momok yang paling ditakuti Belanda di perairan timur. Kehebatannya membuatnya dijuluki The Lord of the Sea atau Raja Laut. Perjuangannya membuktikan bahwa dengan persatuan kekuatan kolonial yang bersenjata modern sekalipun bisa dilawan. Di sisi lain, Ternate yang terikat kontrak dengan Belanda juga mulai merasakan betapa beratnya cengkraman Foch. Mereka perlahan menyadari bahwa persekutuan dengan Belanda bukanlah hubungan yang setara, melainkan sebuah penjajahan terselubung. Meskipun Ternate dan Tidore tidak pernah secara resmi bersatu dalam satu komando besar. Seperti di era Ba'abullah, perjuangan mereka di front masing-masing telah melemahkan hegemoni kolonial. Mereka mengajarkan satu pelajaran penting. Kemenangan tidak bisa diraih melalui perpecahan. Kini, berabad-abad setelah masa kejayaan itu, dua kesultanan tersebut masih berdiri sebagai saksi bisu keagungan masa lalu. Istana megah mereka masih menjulang. Artifak-artifak bersejarah masih tersimpan rapi, dan yang terpenting, semangat para pahlawan itu masih hidup di setiap hembusan angin Maluku. Jika suatu saat kamu berkesempatan berdiri di tepi pantai Ternate saat matahari terbenam dengan siluet Gunung Gamalama di kejauhan, kamu seakan bisa mendengar ombak membisikkan sebuah cerita. Inilah negeri para raja rempah, tempat dua kerajaan besar pernah mengubah peta dunia. Dan jika kamu memandang ke seberang, ke arah Tidore, kamu akan melihat cahaya sejarah yang tak pernah padam. Seolah berkata, selama laut masih bergelombang, semangat perjuangan untuk kebebasan tak akan pernah hilang. Itulah kisah Ternate dan Tidore, dua saudara yang pernah bersaing sengit, namun pada akhirnya menjadi simbol keberanian Nusantara. Mereka melawan keangkuhan bangsa-bangsa Eropa demi mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsanya. Kisah mereka adalah pengingat abadi bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar kita. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi jejak-jejak sejarah Nusantara yang mengagumkan. Sampai jumpa di video berikutnya.